Pada suatu malam berlokasi di area parkir sebuah klub malam, terlihat satuan dari unit intelijen kepolisian yang sedang melakukan misi pengintaian terkait informasi yang mereka dengar bahwa di sana akan ada transaksi jual beli narkoba. 팀장님. 어디야? 지금 광명사거리에서 유턴 받았고요. 글로 갈 거예요. Tak berapa lama sosok yang dicurigai pada akhirnya muncul, yaitu seorang pria bertubuh tambun, di mana ia terlihat membawa sebuah tas tenteng yang berisikan paket narkoba. 들어왔네. Mengetahui hal itu, Detektif Kim, yaitu sang komandan kepolisian, segera membangunkan anggotanya yang masih tertidur, menyuruh mereka agar segera bersiap-siap masuk ke dalam sana untuk menangkap pria yang bertubuh tambun sekaligus menyita barang bukti. 야, 준비들 하자. 어미새는 잡고 새끼새는 놔준다. 먹이 전달하는 거 확실하게 보고 움직여. Di dalam sana si pria tambun ternyata menyerahkan tas yang dibawanya kepada seorang pelayan yang bekerja di klub malam tersebut, sehingga bisa diasumsikan bahwa si pelayan ini merangkap sebagai kurir atau perantara yang ditugaskan untuk mengantarkan barang haram kepada para pembeli. Dan tepat di saat tas itu berhasil berpindah tangan, terlihat seorang wanita yang merupakan penari striptis yang baru saja selesai melakukan pekerjaannya, di mana ia berjalan memasuki ruangan loker untuk berniat segera pulang setelah berganti pakaian. Tak berapa lama sang kurir pun memasuki loker yang sama untuk berganti pakaian sebelum berangkat mengantarkan tas tersebut. Namun ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang bersembunyi di balik tumpukan pakaian yang berada tepat di belakangnya, yang ternyata adalah wanita penari striptis yang memang sudah merencanakan untuk mencuri paket narkoba tersebut. 바로 출발하겠습니다. Sementara itu Detektif Kim melihat si pria tambun bergerak meninggalkan lokasi. Tak ingin targetnya lolos begitu saja, saat itu juga ia segera memerintahkan seluruh anggotanya untuk menangkap pria tambun tersebut. 따. Setelah berhasil meringkus si pria tambun dengan tangannya sendiri, Detektif Kim tampak kecewa dan sangat kesal saat mengetahui bahwa isi tas yang akan jadikan barang bukti telah raib dicuri oleh seorang wanita. 씨발 것들 진짜. Di keesokan harinya di sebuah tempat yang jauh dari hiruk pikuknya kota, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria berjaket hoodie bernama Tae-sik yang sedang membeli sebatang sosis dan juga beberapa tangkai bunga yang menarik perhatiannya. Tae-sik ini adalah sosok pendiam, terkesan dingin dan sangat kaku, di mana ia selalu bersikap acuh tak acuh pada lingkungan sekitarnya, sehingga stigma negatif yang melekat dalam dirinya membuat Tae-sik tak memiliki satu orang pun teman. Ia selalu dianggap remeh dan diasingkan karena dianggap sosok yang aneh dan sangat membosankan. Di balik sosoknya yang pendiam, Tae-sik selama ini diketahui bekerja dengan membuka sebuah toko gadai, di mana orang-orang yang membutuhkan dana tunai biasanya akan datang menggadaikan barang-barang berharga mereka pada Tae-sik. Di saat ia memasuki apartemen kumuh tempat di mana saat ini ia tinggal, ternyata ada seorang gadis kecil, yaitu anak dari tetangganya bernama Somi, yang selalu ingin berinteraksi dan mengobrol dengan Tae-sik, yang meskipun selalu dicuekin, Somi dengan tingkah polosnya tetap bertahan berharap Tae-sik akan luluh dan mau mengobrol dengannya. Karena menurut Somi, Tae-sik ini adalah orang yang baik yang tidak seharusnya dijauhi hanya karena sifatnya yang pendiam. 소세지다. 나도 소세지 좋은데. Dan benar saja Tae-sik pada akhirnya luluh. Ia mengajak Somi untuk makan sosis bersama, dan di momen itulah diketahui bahwa selama ini Tae-sik sengaja mengacuhkan Somi, bukan karena dia merasa terganggu, namun ibu Somi lah yang melarang putrinya untuk mengobrol dengan Tae-sik, di mana sang ibu tak hanya menganggap Tae-sik ini orang yang aneh, namun juga menganggapnya seorang pedofil. 아저씨 정말 깡패예요? 사람들이 그러는데 나쁜 짓 하고 숨어 사는 거래. 엄마도 아저씨 성추행범이니까 조심하라고 하고. Tak berapa lama terdengarlah suara ketukan pintu yang membuat Somi sedikit panik.
lantaran suara wanita yang terdengar memanggil namanya di luar sana ternyata adalah Ibu Som yang sedang mencari putrinya. 문 좀 열어보라니까! 아저씨, 솜 여기 있어? 안 왔는데. 말하는 소리 들었거든? Wanita ini adalah Ibu Somi bernama Hyojong, sosok penari striptease di klub malam yang terlihat di awal film, sekaligus orang yang telah mencuri 2 paket narkoba yang saat itu kabur bersama seorang pria. Dan perlu diketahui bahwa Hyojong alias ibunya Somi sampai saat ini bisa dikatakan aktif mengkonsumsi narkoba. 아니, 문을 왜 가리고 있는데? 정소미, 너 거기 있는 거 다 알아. 얼른 나와! 문 열어보라니까? 뭐야? 정말 없는 거야? 아저씨 경고하는데 자꾸 우리 불러들이지 마. 소미한테 이상한 짓 하면 가만 안 둬. 난 유부녀 따먹는 새끼는 용서해도 애들 건드린 새끼는 용서 안 해. 불화를 좀 그렇게 외로우면 데이트 신청하던가. 몽따지도 괜찮고 그쪽이랑 연애도 해줄 수 있는데. 쫄긴. Sementara itu di kantor polisi terlihat si Tambun pada akhirnya dibebaskan. Barang bukti yang telah lenyap membuat detektif Kim tentu saja tak dapat menahan si Tambun lebih lama di dalam penjara. Di waktu yang hampir bersamaan berlokasi di rumah kediaman seorang mafia bernama Om Yong-gyu, sosok mafia kejam dan sangat berbahaya yang tak segan-segan menghabisi siapapun tanpa ampun jika merasa dikhianati atau dirugikan. Saat ini Om Yong-gyu tengah menginterogasi salah seorang rekan bisnisnya bernama Man Seok dan rekan Man Seok bernama Ram Rowan. Ia terlihat begitu sangat marah saat mengetahui bahwa Man Seok telah menghilangkan 2 paket narkoba yang seharusnya sudah diterima oleh pembeli tadi malam. Meskipun yang menghilangkan barang haram tersebut adalah si Tambun, tetap saja Man Seok dianggap telah lalai karena memilih anak buahnya yang tidak becus dalam melakukan transaksi. 물건 맡겼다가는 홀라당 까먹고 샘플로 들어온 헤로인 못 찾으면 동생 넘어가 싸잡아가 인체 신비전에 보내뿐다. Sore harinya di apartemen, Hyojong didatangi oleh seorang pria yang tiba-tiba mengamuk, membanting dan memecahkan perabotan di dalam sana. Perlu diketahui bahwa pria ini adalah orang yang menyuruh Hyojong untuk mengambil barang haram di klub malam sebelumnya, di mana dia mengancam Hyojong untuk segera menyerahkan barang tersebut. Namun karena upahnya diberikan 20%, Hyojong pun menolak sebelum upahnya diberikan sesuai dengan perjanjian awal. 너 미쳤냐? 물건 어디다 빼돌렸어? 대답 안 해? 반은 먹어야지. 안 그래? 빨리 이러니. 야, 씨발 효정아. 지랄한다. 직접 처분하고 잠수타면 그만이야! 할 때이면 괜찮은 주권이니까 지랄하지 말고 내일까지 토해내. 너 아직 뒤질라고 작정을 했구나. 잘 생각해. 병신 같은 년. Kejadian itu ternyata disaksikan langsung oleh Somi yang berada di dapur. Wajahnya terlihat sangat ketakutan menyaksikan sang ibu diperlakukan tak manusiawi. Namun bagaimanapun juga ia hanyalah gadis kecil yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia berandai-andai jika ia memiliki seorang ayah, mungkin kehidupannya bersama sang ibu tidak akan mungkin setragis ini. Dalam keadaan bingung, tertekan dan ketakutan, alam bawah sadarnya kembali mengingat sosok Tae-sik yang ia anggap satu-satunya pria baik sekaligus tempat untuk mencurahkan keluh kesahnya. Sehingga saat itu juga ia melangkahkan kakinya, mendatangi dan mengetuk pintu apartemen Tae-sik, dan ketika dipersilakan masuk, Somi dengan enggan mengatakan bahwa dia berjanji akan pergi secepatnya setelah keadaan ibunya sudah membaik. 진짜요. 엄마 친구들 가면 갈 거예요. Meskipun selalu terlihat dingin bahkan tak begitu banyak berbicara, Tae-sik sebenarnya sudah menganggap Somi layaknya anaknya sendiri. Hanya saja ia tidak bisa menunjukkan rasa peduli secara nyata pada gadis kecil itu. Dalam lubuk hatinya yang merasa kasihan dengan Somi, ia juga sebenarnya tahu kalau ibunya Somi diperlakukan semena-mena oleh orang-orang biadab. Namun karena tidak ingin ikut campur, Tae-sik memilih diam mencoba menjauhi masalah.
Di pagi harinya saat Tae-sik bangun dari tidurnya, ia mendapati Somi sudah tak lagi berada di tempat tidur dan menemukan secari kertas tertempel di pintu kulkas yang bertuliskan pesan dari Somi. Di pagi itu Tae-sik menaiki sebuah bis yang akan membawanya ke suatu tempat. Dan di tengah perjalanan, ia tanpa sengaja menemukan perangkat MP3 milik Somi yang berada di dalam saku pakaiannya. Dan di saat mendengarkan musik itulah terlihat Tae-sik tiba-tiba tersenyum sambil menatap jauh keluar jendela. Terlintas kembali tingkah lucu dan polos Somi beberapa hari terakhir yang membuatnya merasa terhubung secara emosional yang bahkan sulit untuk dijelaskan. Tak berapa lama Tae-sik tiba di sebuah rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kehangatan saat ia masih bersama Kim Yeon-soo mendiang istrinya. Dalam lamunannya terlintas kenangan akan kebersamaannya dengan sang istri. Senyum manis Kim Yeon-soo yang selalu terbayang membuatnya jatuh dalam kesedihan, terlebih-lebih saat matanya tertuju pada sepasang sepatu kecil yang tergeletak di samping foto mendiang istrinya itu. Sepulangnya dari sana, Tae-sik secara kebetulan menyaksikan seorang ibu setengah baya memukuli seorang gadis kecil. Dan betapa terkejutnya Tae-sik saat mengetahui bahwa gadis itu adalah Somi, di mana Somi dituduh telah mencuri tas milik anak laki-laki si ibu tersebut. Namun Somi bersikeras bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan padanya. Dia menjelaskan bahwa tujuannya hanya ingin membandingkan tas murahan miliknya dengan tas milik anak si ibu tanpa berniat mengambil atau mencuri tas itu. Suara kecilnya yang bergetar terlihat mencoba berusaha meyakinkan kedua polisi yang juga kebetulan berada di sana. Namun polisi-polisi itu seolah-olah tak mampu mengambil alih keadaan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meminta Somi agar sebaiknya memanggil kedua orang tuanya. 뭘 거나 봐. 네 엄마가 그렇게 가르치대? 가방 안 훔쳤어요. 그냥 제 거랑 뭐가 다른지 본 것뿐이에요. 네 가방 없잖아, 이 거지야. 너 이거 어른 와야 해결돼. 엄마 안 계셔? Somi yang melihat Tae-sik berada di sana seketika merasa tenang. Tanpa ragu, ia menunjuk Tae-sik sembari mengatakan bahwa Tae-sik adalah ayahnya. Namun Somi terlihat sangat kecewa dan sedih saat mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Alih-alih menenangkan situasi, Tae-sik justru segera pergi meninggalkan lokasi tanpa peduli dengan Somi. 아저씨! 저기요, 뭐야? 아빠 아니야? Di malam harinya kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jong Seok. Seorang pria yang hidup dengan kemewahan dan pesta pora yang tak pernah jauh dari wanita-wanita pemburu para pria berdompet tebal. Perlu diketahui pula bahwa Jong Seok ini adalah adiknya Man Seok, di mana kebetulan malam itu Man Seok menghubungi si adik untuk menginformasikan bahwa salah seorang anak buahnya telah berhasil menemukan seorang wanita berinisial H, yaitu orang yang telah mencuri narkoba milik sang mafia Myongyu. 누구? 춤추는 년. Di saat yang hampir bersamaan berlokasi di sebuah toko, Tae-sik melangkah masuk dan secara kebetulan ia melihat Somi di dalam sana berdiri dengan wajah cemberut. Tae-sik kemudian mendekatinya berniat memberi nasihat agar Somi tidak lagi mencuri. Namun nasihat itu justru membuat Somi semakin kesal, di mana ia justru mengambil sebuah barang dan segera kabur dari toko itu. Tae-sik yang melihat hal itu tentu saja kaget, sehingga dengan terpaksa ia mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar barang yang telah diambil oleh Somi. Namun si kakek penjaga toko terlihat santai tanpa terlihat kemarahan di raut wajah tuanya. Mendengar hal itu Tae-sik mengernyit sebagai pertanda bingung, sehingga si kakek melanjutkan dengan mengatakan bahwa Somi bukanlah pencuri, dia hanyalah anak yang kesepian yang sedang mencari perhatian yang tak pernah ia dapatkan. 방금 가져온 거 얼마예요? 놔둬. 애들은 원래 훔치기도 하면서 크는 거야. 얘가 맨날 혼자 놀잖아. 다른 아빠들처럼 자주 좀 데리고 와. Langkah Somi berhenti tepat di gang sempit saat mengetahui Tae-sik terus mengikutinya. Dengan mata sembab, ia mengungkapkan rasa kecewanya pada Tae-sik, seseorang yang selama ini ia anggap tulus dan baik, namun ternyata mengabaikannya di saat ia sedang membutuhkan pertolongan. Di saat itu Somi beranggapan bahwa Tae-sik malu jika orang-orang tahu dia bersama seorang anak kecil seperti dirinya. Namun meskipun demikian, Somi tidak bisa membenci Tae-sik, karena baginya Tae-sik adalah satu-satunya orang yang ia sukai dan tidak akan pernah mungkin bisa ia benci. 네, 이렇게 주세요. 돈 없으니까 이거 드릴게요. 내 보물카드. 뭐든 다 이겨. 아저씨,
아저씨도 제가 창피하죠. 그래서 모른 척했죠. 그래도 안 미워요. 아저씨까지 미워하면 내가 좋아하는 사람 한 개도 없어. 여기가 막 아파요. 그니까 안 미워할래. Setibanya di rumah, Somi yang baru saja membuka pintu seketika kaget dan terlihat begitu sangat ketakutan saat mendapati sang ibu tengah disekap oleh Jeong Seok. 엄마? Begitu pula dengan Tae-sik, ia tiba-tiba didatangi oleh anak buah Jeong Seok yang salah satunya adalah si pria Tambun yang saat itu juga mengancam Tae-sik dengan sebilah pisau. Namun gangster hanyalah sebuah kelompok yang merasa paling berkuasa jika menyerang seseorang secara beramai-ramai, sehingga mereka melupakan satu hal bahwa sosok yang sedang mereka hadapi saat ini adalah sosok pendiam yang bisa saja berubah menjadi sosok yang tak terduga. 우리가 찾는 물건이 좀 있거든. 협조 좀 해줘야겠다. 아, 나 이 씨발 누굴 동네 양아치로 하나. 가라. 찾았냐? 그게 형, 여기 상황이 좀 골 때리게 됐네. Jeong Seok yang mendengar keributan dengan segera menyuruh Ramrowan untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Dan sesampainya di sana, Ramrowan memberikan ponselnya pada Tae-sik, menyuruh Tae-sik untuk berbicara secara langsung dengan Jeong Seok. Di seberang sana, Jeong Seok mencoba bernegosiasi dengan Tae-sik, meminta Tae-sik agar menyerahkan tas kamera yang digadaikan oleh Hyung-jong beberapa hari yang lalu, di mana dalam tas itulah Hyung-jong selama ini menyimpan paket narkoba yang dicurinya itu. 아저씨 누구셔? 전동 보털건 번지수 잘못 찾았어. 신고 안 했으니까 그냥 가라. 이말 졸라 쿨하네. 좋아, 물건만 찾으면 사라져 줄게. 박효정이라고 어제 거기다 물건 잡혀놓은 애가 있거든? 카메라 가봐. 그건 내놔. 전당포는 하루 지나도 반달이 잡았는다. 원금 8만 원에 사부자 1,600원. 본인이 갖고 와야 돌려준다. Tae-sik yang pada awalnya mencoba bertahan dengan tidak memberikan tas tersebut, pada akhirnya dengan terpaksa menyerahkan kepada anak buah Jeong Seok setelah mengetahui Somi dan ibunya sedang berada di bawah ancaman. 그러세요? 나 몰랐네. 근데 어떡하나? 야, 말해봐. 정신 차려. 엄마. 지금 본인이 갈 상황이 아닌데. Namun siapa sangka, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, Ramrowan tiba-tiba menembak si Tambun hingga berpindah alam saat itu juga. Entah apa tujuan Ramrowan meninggalkan ponselnya yang masih tersambung dengan Jeong Seok. Namun yang pastinya Jeong Seok dan antek-anteknya segera meninggalkan lokasi, membawa serta Somi dan juga ibunya. Sementara itu di dalam mobil anak buah Jeong Seok, meskipun telah berhasil mendapatkan barang haram tersebut, nyatanya mereka mulai terlihat gentar setelah menyadari bahwa Tae-sik memiliki kemampuan di atas orang normal. Mereka pun menceritakan hal ini kepada Jeong Seok yang justru tidak percaya. Ia menganggap anak buahnya hanyalah orang-orang pengecut yang selalu memberikan alasan berdasarkan hal-hal yang tidak masuk akal. Di apartemen, Tae-sik tak dapat berbuat banyak. Satu-satunya ide yang muncul dalam pikirannya yaitu segera menghubungi polisi untuk melaporkan insiden penculikan tersebut. Namun sayangnya laporan Tae-sik sama sekali tak dihiraukan. Di keesokan paginya, Tae-sik menerima telepon dari Jeong Seok. Dengan nada mengancam, ia memperingatkan Tae-sik bahwa dia akan menyakiti Somi dan ibunya. Di momen ini sudah bisa ditebak bahwa ancaman tersebut adalah bagian dari rencana licik Jeong Seok untuk menakut-nakuti Tae-sik.
Tujuannya jelas, yaitu memanfaatkan rasa khawatir Tae-sik sehingga Tae-sik akan tunduk dan mau mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Jeong-seok. Merasa tidak memiliki pilihan, Tae-sik pun dengan terpaksa menuruti perintah Jeong-seok demi melindungi Somi dan ibunya, di mana ia diperintahkan untuk mengantarkan paket narkoba ke markas sang mafia yaitu Myung-gyu. 물건 하나만 건네주면 되거든. Namun tanpa sepengetahuan Tae-sik, Jeong-seok dan saudaranya yaitu Man-seok sedang merencanakan balas dendam terhadap Myung-gyu sang mafia kejam lantaran Man-seok tidak terima diperlakukan kasar oleh Myung-gyu beberapa hari yang lalu. Adapun rencana mereka kali ini bertepatan dengan datangnya seorang mafia dari China yang akan bertemu dengan Myung-gyu. Myung-gyu yang tentunya belum mengenali wajah sang mafia China tersebut bisa dipastikan akan menganggap Tae-sik adalah mafia dari China itu. Dan inilah rencana busuk Man-seok dan saudaranya. Mereka berdua sengaja mengirim Tae-sik ke sana untuk menjebak Myung-gyu, di mana mereka juga menelpon polisi dengan memberikan informasi bahwa Myung-gyu sedang bertransaksi dengan seorang kurir yang tak lain adalah Tae-sik itu sendiri. 분당 다일락 골프장으로 가 오명규 사장을 찾아. 전달 시간은 정확히 6시. 전화 끊은 대로 핸드폰을 버려. 자, 반갑습니다. 자, 이쪽으로. 이쪽으로. 젠메이 홍가오시 맞나? 네. 자, 앉아. 청소. 혼자 왔더라. 예. 데려가들 겁도 없는갑지, 응? 뭐하는 바빠졌어. 어디를 봐? 자, 새끼 독이라도 탄 줄 아나. 당신이 오명규 사장이요. 약속대로 전달했어. 두 사람 보내줘. 뭐고? 니 누가 보내서 왔노? 아! 정확히 전달했어. 약속 지켜. 뭔 소리고 이게? 물건은 잘 받으셨나? 만식이? 니 지금 내한테 던지게 하는 기가? 아니면 두 눈 멀쩡히 뜨고 업장 뺏기게 생겼는데 가만히 있을까? Mengetahui ia dijebak, Myung-gyu pun terlihat begitu sangat marah. Ia mencengkeram bungkusan heroin yang berada di atas meja, lalu dengan beringas melemparkannya ke wajah Tae-sik dan menyuruh anak buahnya menghajar Tae-sik saat itu juga. 자버리한테 던져줘. Beruntung buat Tae-sik, jaring raksasa yang terbentang di bawah sana menyelamatkan nyawanya dari amukan sang mafia Myung-gyu. Dalam kondisi masih belum sepenuhnya pulih, Tae-sik melihat Myung-gyu yang sedang mencoba melarikan diri, dan tanpa pikir panjang ia dengan sekuat tenaga merobek jaring tersebut, lalu berlari masuk ke dalam mobilnya dan menubrukkannya ke mobil sang mafia. Di saat Tae-sik keluar dari mobil berniat untuk mengejar Myung-gyu masih mencoba berusaha kabur, langkahnya seketika terhenti saat melihat bagasi mobilnya yang terbuka berisikan sesosok jasad wanita yang tak lain adalah Hyo-jong, ibunya Somi. Entah apa yang dirasakan oleh Tae-sik saat melihat jasad Hyo-jong saat itu. Namun yang pastinya Tae-sik terlihat sangat syok ketika melihat bekas luka jahitan pada tubuh Hyo-jong yang dipastikan sudah tak lagi memiliki organ dalam.
Meskipun demikian, Tae-sik terlihat tidak sedikit pun memalingkan pandangannya pada jasad Hyojong yang masih berada di bagasi mobil. Isi pikirannya dipenuhi oleh tanda tanya tentang bagaimana nasib Somi, bertanya-tanya apakah gadis kecil itu juga bernasib yang sama seperti ibunya. Singkat cerita, saat sudah berada di kantor polisi, Tae-sik yang saat itu sedang diterogasi oleh seorang detektif bernama Detektif Park, tanpa sengaja melihat kartu keberuntungan pemberian Somi beberapa malam yang lalu. Namun tak kenapa saat Tae-sik melihat kartu tersebut, sebuah energi positif seolah-olah merasuki dan membangkitkan semangatnya, bahkan ia mendapatkan inspirasi dari tulisan-tulisan yang ada di kartu itu. Sampai pada akhirnya di saat Detektif Park memberikannya makanan, Tae-sik yang tangan kirinya diborgol pada tiang penyangga kursi, mengatakan kepada Park bahwa dia biasa menggunakan tangan kiri untuk beraktivitas termasuk saat makan. Mengetahui hal itu, Detektif Park pada akhirnya melepaskan borgolnya, membiarkan Tae-sik makan terlebih dahulu sebelum melanjutkan kembali interogasi yang sempat tertunda. Sementara itu, Detektif Kim dan salah seorang anggotanya memasuki apartemen milik Tae-sik, di mana kedatangan mereka ke sana untuk mencari sesuatu yang kemungkinan bisa dijadikan barang bukti. Namun betapa kagetnya mereka saat melihat sesosok jasad tergeletak di dalam sana yang tak lain adalah jasad si Tambun, sehingga saat itu juga Kim mencoba menghubungi Park yang berada di kantor polisi. Namun sayangnya yang mengangkat telepon tersebut adalah si penerjemah Myung-gyu yang terlihat begitu sangat ketakutan. 여보세요? 뭐야? 너 누구야? 아니요, 저는 알바생인데요. 박 형사 어딨어? 살려주세요. Dan seperti yang kita lihat bahwa si penerjemah ini terlihat sangat ketakutan lantaran ia baru saja menyaksikan Tae-sik melakukan hal yang sangat brutal yang hanya dalam hitungan detik yang mampu melumpuhkan Detektif Park hingga terkapar di lantai. Beralih ke lokasi lain di mana terlihat seorang nenek-nenek, yaitu salah seorang pelaku kriminal yang bekerja pada Manseok, di mana dia ditugaskan untuk mengarahkan bocah-bocah yang diculik oleh Manseok untuk nantinya dijadikan sebagai kurir narkoba. Dan tepat di malam ini anak buah Manseok menyerahkan Somi pada si nenek. Somi dimasukkan ke dalam sebuah gudang bersama bocah-bocah lainnya hingga membuat Somi terlihat begitu sangat ketakutan. 엄마 보러 가야지. 올라와. 엄마는요? 안 올라오면 못 만나. 열어주세요! Sementara itu, Tae-sik yang sudah berhasil kabur dari kantor polisi, saat itu juga yang mengobrak-abrik tempat sampah untuk mencari ponsel yang ditinggalkan Ramrowan beberapa waktu yang lalu, di mana berbekal ponsel tersebut, Tae-sik berharap dapat menemukan keberadaan Somi. Di saat yang bersamaan, Tae-sik memutuskan mendatangi sebuah tempat penjualan ponsel ilegal. Kedatangannya di sana bermaksud meminta informasi, mencoba mencari tahu identitas pemilik ponsel tersebut. Namun siapa sangka, alih-alih memberikan informasi pada Tae-sik, sang pemilik toko justru memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Tae-sik saat itu juga. 뭐요? 짭세요? 그 2개월에 20개씩 사가던 놈인데 통나무 장사예요. 간이랑 콩팥 심장 소개시켜주는 거예요. Setelah berhasil mendapatkan informasi, tanpa pikir panjang, Tae-sik segera mendatangi alamat yang tertera pada kartu nama tersebut, di mana setibanya di sana Tae-sik pun menyadari bahwa alamat tersebut adalah sebuah klub malam. 생명 연장의 꿈이라는 게 뭐 요구르트만 냅다 처먹는 거. 아이 언니. 어디 있다는 건 말려줘. Di saat ia akan segera memasuki gedung, Tae-sik tanpa sengaja bertemu dengan Manseok yang sama sekali belum dikenalnya. Sementara Manseok yang sudah mengenali sosok Tae-sik, saat itu juga ia menghubungi adiknya yaitu Jong-seok, menyuruhnya untuk segera pergi dari gedung itu. 또치 어디 있어요? 제가 변비가 좀 심해가지고. 일로 오세요. 여보세요? 예. 여기가 화장실인데요. Tae-sik pada akhirnya menemukan pemilik dari kartu nama tersebut, seorang pria bernama Kim Do-chi, yang tentu saja kaget saat mengetahui rekan-rekannya dilumpuhkan oleh Tae-sik.
Di saat Tae-sik membawa Doji keluar dari gedung, ia tidak menyadari kedatangan Ramrowan yang tiba-tiba muncul dan kedatangan detektif Kim membuat Man-seok dan Ramrowan mengambil kesempatan untuk segera kabur. Begitu pula dengan Tae-sik yang meskipun ia berlari tertatih-tatih menahan luka tembak di perutnya, ia berhasil masuk ke dalam mobil dan segera meninggalkan lokasi itu. 여보세요. 송이도 그렇게 했냐? 니들은 내일만 보고 살지. 어? 내일만 사는 놈은 오늘만 사는 놈한테 죽는다. 뭐라는 거야, 이 비용신이? 얼마나 적 같은 건지 내가 보여줄게. Malam itu Tae-sik kehilangan banyak cairan merah akibat lukanya yang cukup parah. Dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, Tae-sik pada akhirnya memutuskan mendatangi kediaman rekannya yang ternyata dulu pernah bersama-sama bertugas di kesatuan pasukan khusus. Rekannya tersebut diketahui bernama Dalso. Sejak pensiun ia bekerja sebagai supir truk dan dengan alat sederhana ia berusaha mengeluarkan peluru yang bersarang di perut Tae-sik. Dan di momen inilah kita akan dibawa ke masa 3 tahun sebelumnya, di mana Tae-sik dan sang istri mendapat kabar gembira dari dokter kandungan yang menyatakan bahwa istri Tae-sik mengandung putra pertama mereka. 안아보자. 우리 셋이. Singkat cerita, pada suatu siang, di saat Tae-sik berbelanja perlengkapan ibu dan bayi, tiba-tiba ia menerima pesan berupa kode emergensi dari kantor pusat. Dan setelah membayar belanjaan di kasir, Tae-sik segera keluar dari gedung. Sambil menghubungi rekannya untuk menanyakan perihal kode tersebut, Tae-sik sempat terlihat melambaikan tangan pada istrinya yang sedang hamil besar yang menunggunya di dalam mobil. Sampai pada akhirnya, kebahagiaan Tae-sik berakhir di sini. Di pagi hari saat Tae-sik tersadar, saat itu juga ia memutuskan untuk segera mencari keberadaan Somi, di mana ia meminta bantuan Dalso untuk mencarikan beberapa perlengkapan senjata yang ia butuhkan. Namun pada awalnya Dalso tidak menginginkan Tae-sik melakukan hal senekat itu, karena bagaimanapun juga ia tidak ingin Tae-sik mati sia-sia hanya demi seorang bocah yang sama sekali tak memiliki hubungan apa-apa. Secara tidak langsung memperingatkan Tae-sik agar jangan pernah kembali ke dunia yang sudah ia tinggalkan. Namun Tae-sik kan sudah membulatkan tekadnya untuk tetap mencari keberadaan Somi, membuat Dalso pun tak lagi memiliki pilihan selain memenuhi permintaan Tae-sik sahabatnya itu. 옆구리에서 빼낸 총알 2cm만 높았어도 죽었어. 찾을 사람이 있어. Di malam harinya Tae-sik mulai menyiapkan rencana dan strateginya dengan sangat matang, yang tentunya untuk memburu Man-seok dan saudaranya dan semua orang yang terlibat atas penculikan Somi dan juga kematian Nyonya Hyojong. Di saat sedang mencukur rambutnya, entah bagaimana tiba-tiba Tae-sik mendapatkan telepon dari detektif Kim memberitahu bahwa keberadaan Somi berhasil terlacak oleh kepolisian, di mana Somi terpantau kamera CCTV sedang mencuri di sebuah bilik ATM yang berlokasi tak jauh dari pusat kota. 차태식이 아는 정보 전부 털어놔. 솜이 살아있어. 우리 은행 가산역 지점에서 어제 현금 인출했더라고. 너 안 그러면 정성이 못 찾아. 만석이 종석이 뭐? 오명규한테 배달시킨 것도 소미 엄마 준 것도 그놈들이야. 내가 아는 건 그게 다요.
Setelah mencoba berusaha terbuka dengan memberitahu Kim tentang siapa sebenarnya dalang di balik semua kejadian ini, Tae-sik pun dengan segera memulai pencariannya dengan mendatangi lokasi tersebut yang ternyata adalah sebuah wahana permainan anak-anak. Dan setelah berkeliling mencoba mencari petunjuk, Tae-sik mencurigai beberapa permainan mesin capit yang dioperasikan menggunakan koin, namun ditempeli kertas bertuliskan pesan bahwa mesin tersebut sedang dalam keadaan rusak. Dan saat ia melihat ke dalam tumpukan hadiah, Tae-sik pun seketika kaget saat menemukan salah satu hadiah yang berbentuk keranjang, di mana hadiah tersebut ternyata sama persis dengan kemasan paket narkoba yang sempat dibawanya ke markas Myeonggyu beberapa waktu yang lalu. Terungkaplah sebuah fakta bahwa selama ini Man Seok memanfaatkan bocah-bocah yang diculiknya untuk dijadikan kurir narkoboy, karena bahwasannya anak-anak tidak akan dicurigai oleh kepolisian. Terlebih-lebih media yang digunakan untuk menyimpan barang haram tersebut adalah sebuah media permainan anak-anak, yaitu mesin capit, yang tentu saja berisikan narkoboy siap kirim, dan transaksi pembayarannya pun menggunakan ATM sekali pakai. Tae-sik yang mulai memahami cara kerja licik Man Seok dalam mendistribusikan narkobanya. Saat itu juga ia berpikir dengan mengikuti seorang bocah yang saat itu sedang bertransaksi, maka ia akan dengan mudah menemukan keberadaan Somi. Namun sialnya saat ia mengikuti bocah laki-laki tersebut, beberapa orang polisi yang sedang bertugas mencurigai gerak-geriknya, di mana Tae-sik yang menyadari hal itu pun segera berlari tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Di saat mencoba bersembunyi dari kejaran polisi itulah, Tae-sik melihat si bocah memasuki sebuah mobil van berwarna krim. Tak ingin kehilangan jejak yang menjadi peluang satu-satunya yang dapat membawanya ke lokasi tempat di mana Somi berada. Tanpa pikir panjang, Tae-sik memutuskan nekat melawan polisi yang mencoba menangkapnya. Setelah pencarian panjang, pada akhirnya Tae-sik berhasil menemukan mobil van yang terparkir di halaman sebuah gedung, yang merupakan tempat di mana Man Seok bersaudara memproduksi narkoba mereka, atau pada umumnya disebut dengan lab narkoba. Dan berbekal sebuah lentera, Tae-sik pun perlahan masuk ke dalam sana dan menemukan sebuah ruangan yang berisikan bocah-bocah yang sedang bekerja, bahkan salah satu di antaranya dalam kondisi tak sadarkan diri. Di saat melihat salah seorang pria yang menggunakan jaket berwarna putih, emosi Tae-sik seketika meluap saat mengetahui bahwa pria itu adalah Jeong Seok, yaitu dalang dibalik penculikan Somi. Dan tanpa membuang-buang waktu, Tae-sik yang sudah tak tahan lagi melihat kekejian yang dilakukan oleh manusia-manusia biadab di dalam sana, saat itu juga menghabisi satu persatu para berdebah, menyisakan Jeong Seok seorang diri. Setelah mengevakuasi bocah-bocah ke tempat yang dirasa aman untuk sementara waktu, segera Tae-sik menghubungi Man Seok menggunakan ponsel milik Jeong Seok. Dalam percakapan mereka melalui telepon, Tae-sik meminta Man Seok agar memberitahu di mana keberadaan Somi, sembari mengancam akan menghabisi Jeong Seok jika Man Seok tetap menolak memberikan informasi. Dan tentu saja sangat disayangkan, Man Seok justru lebih peduli dengan bisnisnya dibandingkan adik kandungnya sendiri. Sehingga dengan terpaksa Tae-sik menghabisi Jeong Seok dengan meledakkan sisi gedung menggunakan zat adiktif yang tentunya mudah meledak dan terbakar. 뭐하는 거야? 그 어린 것들이 그렇게 죽었어도 구천을 떠들게 된다는 거. 장기를 꺼냈지. 가는 충청도로, 눈은 경상도로. 그렇지. 내가 안 그랬어. 그 애들한테 사과를 했어야 해. 이발놈아, 너 나한테 무슨 일 생기면 그 집에 다시 못 봐? 알아? 성희를 찾아도 너희 둘은 죽는다. 씨발!
Sementara itu terlihat Somi yang ternyata sudah dipindahkan ke tempat lain bersama seorang dokter bedah organ. Terlihat pula di sana Ramrowan yang ditugaskan mengawasi, namun kali ini ia menatap Somi dengan ekspresi sedih. Ia merasa tak tega melihat Somi yang tak lama lagi akan bernasib sama seperti ibunya. Tak berapa lama satuan kepolisian menggerebek tempat penampungan, meringkus si nenek beserta anak buah Manseok yang masih tersisa, di mana mereka juga menemukan bocah-bocah yang disekap di dalam sebuah ruangan. Dan dari si nenek inilah, para polisi mendapatkan nama seorang dokter bedah yang bekerja untuk Manseok. 엄마는 어디 있는데요? 내가 심장을 꺼냈거든. 그러니까 아저씨, 우리 엄마 살아있죠? 어딨어요? 엄마 만나게 해주세요. 아저씨. 어떻게 됐어? 이름 나왔어. 이름 오상만 외과 개업이었다가 약물 복용으로 3년 6개월 맞은 놈인데 별명이 500명이래. 이 미친 새끼가 500명 배 갈라보는 게 소원이라고. 그 새끼 위치 추적해. 갖고 있어. 엄마한테 가야지. Sementara itu Tae-sik tiba di markas Manseok bersaudara. Tanpa rasa takut ia nekat masuk ke dalam sana, membuat seluruh anak buah Manseok menertawakan Tae-sik yang hanya seorang diri. 왜요? 꼴랑 혼자인겨? 너 정체가 뭐냐? 그 꼬마가 뭐라고 여기까지 온 거야? 옆집 아저씨. 너 도라이 정신병자지? 종석이 어디 있어? 소미가 먼저다. 받아. Di saat melihat isi tabung yang berisikan bola mata seseorang, Tae-sik seketika terlihat begitu sangat marah, di mana ia berpikir bahwa bola mata itu adalah milik Somi. 걔가 천당으로 엄마 찾으러 갔어. 근데 눈깔이 없어서 못 찾아. 내 동생 어딨어? 내 동생 어딨어? 중치가 몇 개냐? 뭐? 나 전당 판다. 금리빨은 받아. 금리빨 빼고 무조리 씹어먹어 줄게. 이거 총 어디서 난 거지 이거? 야, 형 회사인가? 빨리 챙겨. 빨리 차, 이 새끼야! 야, 이씨! 경찰서 좀! 여기 살리살 거다, 빨리 와! 미친 짓 하면 될 거 아니야, 빨리 와, 이 새끼야! 왔어! 야, 왔어! 너 짝수업은 끝났어, 이 개새끼야! 이거 방탄이라고, 이 병신아! 야, 이 개새끼야! 아직 한 발 남았다.
Setelah semua para bedebah dibantai hingga tak tersisa, pada kenyataannya Taesik yang terlihat kuat, beringas, dan brutal ini pun tetap saja menganggap dirinya adalah seorang pria lemah yang telah gagal untuk yang kedua kalinya. Rasa bersalah yang kian menyelimuti perasaannya membuat Taesik merasa bahwa dia sudah tak mampu lagi menjalani hidup dengan normal. Sehingga saat itu juga yang memutuskan untuk melakukan bundir dengan segera meletakkan pistol tepat di kepala. Namun baru saja akan menarik pelatuk senjata, 아저씨 나 구하러 온 거예요? 그쵸? 나 구하러 온 거 맞죠? 오지 마. 피 묻어. 아저씨가 저 구하러 온 거 맞죠? 그쵸? 맞죠? 네. di akhir film Taesik memutuskan menyerahkan diri, bertanggung jawab atas pembantaian yang telah ia lakukan, namun setidaknya ia mampu menjalani hidup normal dengan tenang meskipun di dalam penjara. Sebelum film berakhir diberitahu bahwa kedua bola mata yang sempat dilihat Taesik sebelumnya adalah mata milik dokter bedah atas aksi Ramrowan, di mana saat itu Ramrowan yang masih memiliki rasa kemanusiaan pun merasa tak tega, memutuskan menghabisi sang dokter berikut mengambil matanya untuk diserahkan pada Man Seok. Di tengah perjalanan membawa Taesik menuju kantor polisi, Taesik tiba-tiba meminta satu permintaan, meminta Kim untuk mengizinkannya membawa Somi berbelanja di toko si kakek. 부탁 하나 합시다. 꼬메이. Setibanya di sana, Taesik membeli tas dan perlengkapan alat tulis buat Somi. Lalu ia mencurahkan permohonan maafnya atas ketidakpeduliannya pada Somi beberapa waktu yang lalu. Dan saat itulah, pada akhirnya Taesik tersenyum pada Somi dan film pun selesai. 미안하다. 그때 모른 척해서 미안해. 너무 아는 척하고 싶으면 모른 척하고 싶어져. 그게 무슨 말이에요? 나도 몰라. 처음 봐요. 아저씨 웃는 거. 혼자 서는 거야. 할 수 있지?